Shalom sahabat Fresh Juice dimanapun kalian berada. Kita bertemu lagi dalam renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, saya Sufi dari Kota Tangerang, member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan hari ini, Kamis 21 Mei 2026, akan dibawakan oleh Domi Denita Naibaho dari Pekanbaru, salah satu admin DFJ Fellowship 12. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan ya. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Bapak dan Ibu, khususnya teman-teman orang muda yang terkasih. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua sahabat Fresh Juice senantiasa dipenuhi sukacita, terlebih dalam masa penantian dan persiapan menyambut Pentakosta. Senang sekali dapat kembali menyapa sahabat Fresh Juice bersama saya, Domi Denita Naibaho dari Pekanbaru, di Renungan Daily Fresh Juice edisi Kamis 21 Mei 2026. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, pastilah pernah dalam satu waktu di hidup kita mendoakan orang yang kita kasihi dengan begitu dalam dan tulus. Entah itu untuk orang tua kita, sahabat kita, atau siapapun itu yang kita cintai. Jika tidak ada cinta dalam hati kita, mungkin sebuah doa hanya berakhir dengan kalimat-kalimat kosong tanpa nilai. 3 hari ini, Injil membawa kita mendengarkan doa Yesus. Doa yang disampaikan Yesus sebelum Dia menghadapi penderitaan karena salib.
Yesus mendoakan seluruh misinya, mendoakan para murid, dan hari ini mendoakan kita yang percaya kepadanya. Ya, mendoakan saya dan semua sahabat Fresh Juice. Hal ini menyadarkan kita, ternyata sebelum kita mengenal Yesus, Dia sudah terlebih dahulu memikirkan dan mendoakan kita. Ada satu kalimat dalam doa Yesus yang kita dengarkan hari ini yang membuat saya merenung. Bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Yesus mempertegas bahwa Bapa mengasihi kita sebesar Bapa mengasihi putranya Yesus Kristus. Kita pasti yakin kasih Bapa kepada putranya adalah kasih yang penuh, kasih yang tanpa batas dan sangat besar. Maka itu artinya seberapa besar kasih Bapa kepada putranya, sebesar itu jugalah kasihnya kepada kita. Bukan kasih yang kecil, bukan yang seadanya, atau bukan kasih yang diberikan karena kita sempurna. Sahabat Fresh Juice, kita sering membayangkan kasih Tuhan kepada kita seperti kasih manusia. Kalau kita berhasil berbuat baik, maka Tuhan dekat. Kalau kita jatuh, maka Tuhan jauh. Kita merasa Tuhan mencintai kita secukupnya, sebesar apa yang kita berikan kepadanya. Bahkan seringkali kita meyakini bahwa Tuhan lebih mengasihi orang-orang tertentu. Kita sering melihat diri penuh kekurangan. Kita ingat kegagalan kita karena dosa dan kelemahan kita, dan merasa wajar Tuhan tidak mengasihi kita sebesar Dia mengasihi orang lain. Injil hari ini menghancurkan cara berpikir itu. Cara berpikir yang juga sering saya miliki. Ketika merasa tidak hidup dengan cara yang dikehendaki Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya. Tuhan jauh sehingga hidup terasa kosong dan berantakan. Padahal bukan kasih Tuhan yang berubah, tapi hati kita. Kita sering bersembunyi karena gagal dan malu, sementara Tuhan tetap di sana, tinggal di dalam kita. Dunia saat ini memang membuat banyak orang, termasuk kita, tinggal dalam rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, dan takut tidak cukup baik. Upaya untuk terus membuktikan diri agar dapat diterima dan dicintai kadang membuat kita lelah. Tetapi hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa sebelum melakukan apapun, Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan jika kita sungguh percaya bahwa kita dikasihi dengan kasih yang begitu besar, kita juga tidak akan ragu membagikan kasih itu kepada orang lain. Kita tidak lagi mengharapkan validasi dari manusia, lebih mudah bangkit saat jatuh, lebih gampang mengampuni diri sendiri dan orang lain. Karena itu Tuhan mengundang kita untuk terus hidup dalam kasih Tuhan. Berhenti hidup dalam rasa takut dan menyadari, aku sungguh dikasihi Tuhan. Dan sebesar kasih Bapa kepada putranya, sebesar itu jugalah kasih Tuhan kepada kita. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, semoga renungan hari ini dapat meneguhkan hati kita, sehingga kita semakin percaya bahwa di tengah kekurangan dan kelemahan kita, kasih Tuhan tetap penuh dan tidak berubah. Dan lewat hidup kita, kasih-Nya juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita.
Tuhan memberkati. Terima kasih Domi atas renungannya hari ini. Wah, jadi merasa diingatkan kembali ya, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Jadi, jangan pernah ragu dan terus menyebarkan kasih itu pada sesama. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice edisi OMK berikutnya. Salam Fresh Juice!